Yang paling ganteng siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Nabi yang paling sempurna Nabi siapa? Wajah yang paling sempurna wajah siapa? Nabi yang paling sempurna Nabi. Berarti wajah yang paling sempurna wajahnya. Yang paling ganteng Nabi Muhammad. Tapi Nabi Yusuf pernah dikejar-kejar Siti Zulaikha. Nabi Muhammad gak ada yang kejar-kejar. Berarti siapa yang ganteng? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun guru kita bersama Gus Muhammad Yan Anha, juga Kiai Syatori, Al-Ustadz Mustafa, Al-Ustadz Imran, dan semua kiai asatidz yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijaga kesehatannya, diberkahi usianya, dan dikaruniai istiqomah di dalam dakwahnya. Amin ya rabbal. Para pejabat pemerintah dalam sekitarnya, Bapak Kepala Desa dan juga jajaran Polsek Banjar Lor yang mewakilinya yang hadir pada siang hari ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, terutama rekan-rekan Irmas Asyuhada, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Syukur alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua untuk bersama-sama mengagungkan, bersama-sama memuliakan, bersama-sama menghormati hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini siang hari ini untuk peringatan Maulid Nabi kali ini disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tercatat sebagai manusia yang di dunia ini mendapatkan keberkahan Nabi dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya yakin Bapak Ibu semua orang Banjar Lor ahli ngaji, ahli mududan. Kira-kira dari mulai lahir sampai hari ini Bapak Ibu hadir maulid berapa kali?
Bisa dihitung. Alhamdulillah. Setiap kita menghadiri maulid Nabi, pasti kita mendengar riwayat tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setiap kita hadir maulid, kita dengar riwayat tentang kehidupan Nabi Muhammad. Kira-kira riwayat yang kita dapatkan setiap muludan, setiap ngaji, itu riwayatnya beda-beda, ganti-ganti, apa itu aja? Pasti ganti. Itulah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kapanpun kita berbicara tentang Nabi Muhammad tidak akan ada selesainya. Beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa itu cerita kehidupannya pasti ada ujungnya. Nabi Muhammad hidupnya diceritain tidak ada ujung pangkalnya. Manusia biasa lahir tahun sekian, pendidikan pertamanya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Apa ada yang sampai S10? Kemudian kerjanya, karir pertamanya sebagai karyawan, diangkat menjadi staf khusus, diangkat menjadi manajer, diangkat menjadi general manager, diangkat menjadi direktur, presiden direktur, pensiun, terus selesai, tamat. Itu kalau kita cerita tentang kehidupan manusia biasa. Tapi ketika kita berbicara tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, sampai kapanpun tidak akan ada selesainya. Para ulama berlomba-lomba menyusun cerita kehidupan Nabi Muhammad. Tujuannya agar kita sebagai umat semakin kenal dengan Nabi Muhammad. Di antaranya ada seorang ulama yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi untuk kita. Beliau adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun kitab Maulid Simtuturon. Setelah beliau menyusun kitab maulidnya dengan panjang lebar, terakhir beliau memberi sebuah kesimpulan. Kesimpulan cuma 2 bait syair, karena beliau mentok untuk berbicara tentang dengan keilmuannya yang begitu luas. Apa yang beliau katakan? Kamulat mahasinuhu walau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yuhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusufi. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, intinya Kanjeng Nabi itu indahnya sempurna. Indahnya sempurna. Kalau manusia biasa nggak ada yang sempurna. Maaf, kita ini manusia biasa. Ada manusia yang badannya tinggi. Bagus apa enggak? Bagus. Orang badannya tinggi, kata orang Arab, at-tawil nisful jamal. Tinggi badan yang semampai, badan yang tinggi, itu berarti kita udah punya separuh kegantengan. Kalau perempuan tinggi berarti punya separuh kecantikan. Makanya banyak orang berlomba-lomba ingin badannya tinggi. Sampai sekarang, kemarin ini saya baru lihat di Tegal terapi tinggi badan. Barangkali mau terapi ada di sana. Karena apa? Banyak orang yang pengen tinggi tapi nggak bisa. Jadi ada terapi tinggi badan. Ada orang yang tinggi bagus tapi ternyata kulitnya nggak putih. Sempurna banget. Sampai keluarlah krim pemutih. Ada yang kulitnya putih luar biasa, tinggi. Ada apa enggak? Tinggi putih sempurna apa enggak? Tinggi sempurna apa enggak? Belum tentu sempurna. Tinggi putih
ternyata kalau berbicara, kalau ngucapin huruf, ada huruf yang nggak bisa terucap. Nggak bisa ngucapin R misalkan. Sempurna apa enggak? Tinggi putih, R nggak bisa, nggak jadi sempurna. Ada yang tinggi putih, semua huruf bisa terucap, tapi giliran diajak ngomong nggak denger-denger. Ada apa enggak? Ada yang tinggi putih, bicaranya sempurna, pendengarannya sempurna, tapi setiap dengar keterangan nggak paham-paham. Ada apa enggak? Ada yang tinggi putih, berbicaranya sempurna, pendengarannya sempurna, kecerdasannya bagus, tapi sakit-sakitan. Ada apa enggak? Ada. Ada yang cerdas tapi nggak tinggi. Ada yang merdu suaranya tapi nggak putih. Ada yang merdu, tinggi, putih, tapi nggak cerdas. Itulah manusia biasa. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita Muhammad itu keindahannya sempurna. Kita cari Nabi Muhammad gak bakal ketemu. Kita cari kekurangannya Nabi Muhammad gak bakal dapat. Kita cari kejelekannya Nabi Muhammad gak bakal bisa kita temukan kejelekan, kekurangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil badri inda tamamihi lam yusafi. Seandainya boleh diumpamakan, seandainya boleh diumpamakan, tapi perumpamaan ini jauh dari sempurna. Seandainya boleh diumpamakan, Nabi Muhammad itu bagaikan rembulan di saat malam bulan pur. Lam yuhsafi, tapi rembulan yang gak pernah surut sinarnya. Kalau rembulan yang kita lihat di dunia itu sempurnanya setiap tanggal 15, tanggal 16, 17, 18, 19, 20, rembulan itu semakin surut sinarnya. Benar apa enggak? Rembulannya semakin tipis, mirip seperti dompet tanggal tua. Tapi insya Allah dompet orang sini gak pernah tipis. Amin. Karena senang maulid semua. Amin. Nabi Muhammad rembulan yang gak pernah surut. Maaf, kalau kita berbicara kegantengan, ketampanan, kira-kira Nabi siapa yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Muhammad. Beda-beda jawaban, gak masalah. Emang orang beda itu nggak masalah, yang penting jangan ribut. Ya kan? Ulama dahulu beda pendapat, silahkan berbeda pendapat. Yang aneh sekarang kalau beda pendapat dianggap musuh, itu yang salah. Beda wadah dianggap musuh, itu yang salah. Dulu, maaf, ada seorang ulama bernama Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, beliau punya mazhab, punya pemahaman, punya pengikut. Salah satu muridnya adalah Al-Imam Syafi'i, punya pemahaman baru yang beda dengan gurunya. Tapi apakah Imam Syafi'i dengan Imam Malik mereka tidak mesra hubungannya? Enggak. Tetap mesra, tetap saling menghormati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang paling ganteng siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Nabi yang paling sempurna Nabi siapa? Wajah yang paling sempurna wajah siapa? Nabi yang paling sempurna Nabi. Berarti wajah yang paling sempurna wajahnya yang paling ganteng Nabi Muhammad. Tapi Nabi Yusuf pernah dikejar-kejar Siti Zulaikha. Nabi Muhammad gak ada yang kejar-kejar.
Berarti siapa yang ganteng? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bahkan Al-Imam An-Nabhani, beliau sampai menjelaskan, Nabi Muhammad yang dilihat para sahabat itu bukan aslinya. Lah berarti palsu, bukan palsu. Asli cuman ditutup hijab berlapis-lapis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tutup-tutup tersebut dibuka oleh Allah, tidak ada satupun yang mampu melihat keindahan wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Loh kok bisa Nabi Yusuf dikejar-kejar Siti Zulaikha, Nabi Muhammad gak ada yang ngejar-ngejar? Dari saking besarnya wibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ini, Nabi Muhammad punya cucu Hasan. Sayyidina Hasan itu dari pusar ke atas lebih mirip Nabi Muhammad. Ada kemiripan dengan Nabi, tidak mirip persis, tapi ada kemiripan dengan Nabi Muhammad. Itu pun Sayyidina Hasan, saya pernah baca riwayat dalam kitab Fawaid Mukhtarah, Sayyidina Hasan itu nikah 99 kali. 4 tetap 4, tapi 99 kali. Apakah cucu Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Hasan nikah 99 kali karena mengumbar hawa nafsu? Tidak. Kita bayangkan nikah 99 kali capek apa enggak? Capek. Tapi kenapa beliau lakukan itu? Untuk menolong setiap wanita yang memandang wajahnya. Sebab kalau nggak dinikahin bisa gila. Itu cucunya. Bagaimana dengan kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gantengnya luar biasa Nabi Muhammad. Bukti, salah satu buktinya ini. Saya mau ngaji sama Gus yang dua bukti bahwa Nabi Muhammad itu ganteng luar biasa. Kalau kita hidup di Indonesia ini nikmat luar biasa. Indonesia ini surga dunia. Kita sumpah naik ke gunung lihat pemandangan yang indah. Kita panas naik ke gunung dapat hawa yang sejuk. Kalau di negara Arab gunungnya batu, mau kemana? Jadi orang Arab dulu hiburan mereka itu kumpul di padang pasir di saat malam bulan purnama. Jadi bulan sama mereka dipandengin, diliatin, dipandangin, itulah hiburan mereka. Udah seneng luar biasa. Ngeliat rembulan aja udah seneng. Suatu ketika orang Arab lagi duduk malam bulan purnama, lagi menikmati sinarnya rembulan. Tiba-tiba Nabi Muhammad lewat. Akhirnya mereka berpaling melihat wajah baginda Nabi. Setelah itu mereka kembali lihat rembulan. Kok jadi gak enak setelah lihat wajahnya Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang disaksikan para sahabat. Istrinya sendiri selalu tergila-gila dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Diceritakan suatu malam Siti Aisyah lagi jahit. Tengah-tengah jahit lampu minyaknya jatuh. Lampu minyak sini apa bahasanya? Ceplik. Cepliknya jatuh. Ketika ceplik tadi jatuh, Siti Aisyah kaget. Akhirnya jarum yang ada di tangannya ikut jatuh. Siti Aisyah bingung luar biasa. Ya Allah, tidak gelap, jarum jatuh. Mau bangun nyari jarum takut tusuk. Mau nyalain lampu juga takut ketusuk jarum. Akhirnya Siti Aisyah cuma bisa diem di kamar. Tengah-tengah Siti Aisyah bingung, tiba-tiba kamar Siti Aisyah berubah menjadi terang luar biasa. Bahkan lebih terang dari cahaya ceplik. Sampai jarum yang ada di bawah kaki Siti Aisyah langsung terlihat kerlipnya. Diambil jarum tadi, Siti Aisyah melihat dari mana ini sinar.
ternyata sinar tersebut adalah pancaran wajah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai waktu itu Siti Aisyah tanpa sadar beliau mengatakan, ma ajmala wajhaka ya habibi ya Muhammad. Kata Siti Aisyah, begitu tampannya, alangkah tampannya engkau wahai kekasihku wahai Muhammad. Istrinya yang hampir setiap saat hidup dengan Nabi Muhammad selalu tergila-gila akan ketampanan wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira istri kita masih tergila-gila sama kita apa enggak? Pernah bapak pulang tiba-tiba istri bapak ngomong, kok tambah ganteng ya? Pernah tuh? Kok terus terang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siti Aisyah tergila-gila dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Bagaimana dengan wanita-wanita yang lain? Ganteng luar biasa. Dan gantengnya Nabi Muhammad, maaf, kalau orang biasa ganteng, cantik itu waktu masih muda. Ganteng. Banyak yang pengen dijadikan istri, banyak yang deketin, itu waktu masih umur 25 tahun sampai 40 tahun. Coba laki-laki yang ganteng dari umurnya 80 tahun, gimana kira-kira? Udah gak ganteng lagi, jadi mantan ganteng. Wanita cantik, bunga desa yang lamar ngantri, itu waktu masih muda, bunga desa umur 90 tahun, bagaimana? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tambah sepuh usianya, tambah tampan wajahnya. Makanya jangan mengherankan ketika Nabi Muhammad nikah umur 50 tahun dengan Siti Aisyah yang umurnya masih 17 tahun, karena Nabi Muhammad gantengnya tidak pernah berkurang, bahkan selalu bertambah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang paling merdu suaranya Nabi siapa? Nabi Daud apa Nabi Muhammad? Nabi Daud apa Nabi Muhammad? Jangan takut salah. Yang sering kita dengar Nabi yang paling merdu suaranya Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi yang paling sempurna Nabi siapa? Berarti suara yang paling sempurna suaranya siapa? Yang paling merdu? Nabi Muhammad. Merdu luar biasa. Yang bisa menikmati kemerduan suara Nabi Muhammad bukan hanya pecintanya, musuhnya pun bisa menikmati kemerduan suara Nabi Muhammad. Maaf, sekarang yang paling terkenal suaranya merdu siapa? Contoh ini Habib Syekh. Kenal enggak? Yang suka sholawatan Solo itu. Itu kan sekarang lagi viral, suaranya merdu. Datang puluhan ribu manusia ingin dengerin suara beliau. Tapi yang bisa dengerin yang orang yang seneng sholawat. Yang anti sholawat suruh dengerin kepanasan. Bener apa enggak? Yang nggak mau sama sekali. Tapi yang musuhnya aja bisa menikmati suaranya dari saking merdunya. Diceritakan ada sebuah riwayat. Suatu malam Nabi Muhammad dari melantunkan ayat-ayat Quran. Waktu di Mekah, Nabi Muhammad rumahnya berdekatan dengan Abu Lahab, paman sekaligus musuh. Paman sekaligus musuh. Kira-kira kalau kita lagi nggak seneng sama seseorang, kemudian orang itu baca Quran, kita ikut seneng apa berisik? Ikut seneng apa enggak? Terus terang aja. Kita pasti cinta sama Qurannya, tapi mungkin dalam hati dipelankan dikit napa suaranya. Abu Lahab
Nabi Muhammad lagi melantunkan Al-Quran, Abu Lahab dengerin di rumah, dengerin sambil menikmati. Akhirnya penasaran Abu Lahab, keluar dari rumah biar tambah jelas suaranya. Tambah jelas kok tambah nikmat. Abu Lahab semakin mendekat ke rumah Nabi Muhammad, sampai Abu Lahab nempelin kupingnya di dinding-dinding rumah Nabi Muhammad agar bisa lebih menikmati suaranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Lahab lagi dengerin suaranya Nabi Muhammad, ternyata ada yang lihat. Yang lihat, Abu Lahab, kamu ngapain di sini? Abu Lahab tanpa sadar jauh lagi dengerin suara ponakanku. Kata yang tanya lagi sama Abu Lahab, itu kan ponakanmu lagi baca Quran, katanya kamu nggak percaya Quran, tapi sekarang kenapa kamu dengerin? Apa jawaban Abu Lahab? Suaranya enak banget. Musuhnya bisa ikut menikmati suara Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf, kita ketika ditanya siapa Nabi yang paling ganteng, sebagian kita jawab Nabi yo. Ketika ditanya siapa Nabi yang paling merdu suaranya, sebagian jawab Nabi dah. Gak salah, gak salah. Sebab memang Al-Quran tidak pernah membicarakan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Al-Quran tidak pernah membicarakan kemerduan suara Nabi Muhammad. Lalu untuk apa kita membahas ketampanan wajah Nabi Muhammad? Untuk apa kita membahas kemerduan suara Nabi Muhammad? Tujuannya satu, agar kita semakin mengidolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau di hati kita udah ada Nabi Muhammad, hidup kita beres. Kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, hidup kita beres. Maaf, contoh nyata ini ya. Pasti di sini nih beda-beda pilihan nomor nih. Ya kan? Ada berapa sih? 3. Di kampung saya 4. Kampung saya 4. Beda pilihan. Kalau disuruh nggak terjadi gesekan, nggak mungkin. Namanya lagi beda, pasti ada gesekan. Tapi kalau di hati masing-masing ada Nabi Muhammad, gesekannya nggak lama. Mau juga umatnya, mau diperpanjang urusannya, mau ngomong yang nggak enak, mau saling menyerang, itu juga umat Kanjeng. Itu kalau masing-masing umat Islam di hatinya ada Nabi Muhammad, hidup beres. Mau ghibah, ingat Nabi. Mau bohong, ingat Nabi. Suami mau ribut sama istri, ingat Nabi. Istri mau nentang suami, ingat Nabi. Kira-kira jadi ribut apa enggak? Mau marah sama tetangga, ingat Nabi. Mau tersinggung, ingat Nabi. Jadi tersinggung apa enggak? Jadi ribut apa enggak? Enggak jadi. Bagaimana agar Nabi Muhammad bisa ada di dalam hati kita? Kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng. Bagaimana caranya? Kita harus makin kenal Kanjeng Nabi. Oh, Nabi Muhammad ganteng. Oh, Nabi Muhammad suaranya merdu. Oh, Nabi Muhammad semakin tua semakin. Oh, Nabi Muhammad semakin tua semakin merdu suaranya. Sedikit demi sedikit, benih-benih cinta kepada Nabi Muhammad akan tumbuh di hati kita. Lalu kenapa Al-Quran tidak membicarakan ketampanan wajah Muhammad? Kenapa Al-Quran tidak membicarakan kemerduan suara Nabi Muhammad? Karena ketampanan wajah Nabi Muhammad, kegantengan wajah Nabi Muhammad, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada Kanjeng. Tapi yang paling Allah banggakan adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak. Ini sebuah pelajaran buat kita. Ganteng, cantik, pinternya seperti apa? Kalau sombong, iblis lebih pinter. Kaya raya,
tapi nggak punya sopan santun, Fir'aun jadinya, Korun jadinya. Gak akan ada nilai kehidupannya, baik dunia maupun. Contoh, Korun kaya apa enggak? Kaya apa enggak? Sekarang kalau ada orang tua punya anak, orang tua ngelahirin anak, kemudian suaminya ngobrol sama tetangganya, istri saya habis ngelahirin anak, kira-kira enaknya anak saya dikasih nama siapa? Tetangganya tanya, laki apa perempuan bayinya? Laki-laki. Kasih aja nama Korun. Kira-kira mau apa enggak? Kaya padahal dulunya. Mau apa enggak? Bisa ribut dulu, kamu jangan kurang ajar, masa anak saya dikasih nama Korun. Ini menunjukkan kekayaan gak ada artinya kalau tanpa dibarengi takwa kepada Allah. Cerita jabatan, maaf, Fir'aun, siapa yang gak tunduk sama Fir'aun saat itu? Siapa yang bisa melawan Musa dan pengikutnya yang bertahan di bawah garis-garis ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, tapi sekarang tidak ada satu orang pun yang mau ngasih nama bayinya dengan nama Fir'aun. Gak ada yang mau. Merasa jijik, raja dulu. Kenapa? Sebab di hatinya nggak ada takwa kepada Allah. Tapi bilang sampai sekarang beliau masih mulia. Banyak umat Islam yang bertanya dengan nama Bilal. Padahal kalau kita lihat orangnya, Bilal itu hitamnya luar biasa. Mungkin yang putih cuma giginya, hitam luar biasa. Bukan orang kaya, bekas budak, bukan seorang pejabat, hamba sahaya. Tapi sampai sekarang beliau mulia sebab di hati Bilal ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya guru, ini guru saya yang di atas ini, Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu setiap saya ketemu orang yang kenal dengan guru saya, gak pernah ada yang cerita keilmuan guru saya. Gak pernah ada yang mengatakan, wah gurumu alim, gak ada. Wah gurumu pinter, gak ada. Wah gurumu hebat, luar biasa, semua pertanyaan bisa dijawab. Gak ada yang pernah cerita seperti itu. Tapi santrinya sampai sekarang yang nyantri 10.000 siswa-siswi. Yang sudah lulus puluhan ribu. Yang sudah punya pesantren di rumahnya masing-masing juga banyak. Yang terkenal dari beliau apanya? Cuman satu, bukan ilmunya, bukan kekayaannya, bukan jabatannya, bukan. Yang terkenal satu, akhlaknya. Setiap ketemu orang, pasti orang tadi akan mengatakan, gurumu akhlak, gurumu itu sopan, itu akhlaknya, tiru sopan santunnya. Ketemu orang lagi, luar biasa Habib Hasan Baharun dulu sabarnya, luar biasa Habib Hasan Baharun dulu akhlaknya, luar biasa Habib Hasan Baharun dulu kalau membuat orang. Itu yang dilakukan oleh beliau. Ada satu santri dulu Habib Hasan Baharun ini, antara rumah dan pesantren jaraknya sekitar 4 kilo. Rumah dan pesantren jaraknya sekitar 4 kilo. Waktu itu Habib Hasan Baharun belum punya sepeda motor, apalagi mobil. Jadi pakai sepeda ontel. Setiap pagi sebelum ke pesantren, beliau mampir ke pasar, belanja sayuran sendiri. Belanja sayuran, belanja tempe, belanja tahu, diangkut pakai sepedanya, dibawa ke pesantren, dimasakin, baru dibagi-bagi ke santri. Setiap belanja pasti ngajakin santri untuk bantu bawa belanjaannya. Pantesnya santri itu yang genjot sepedanya, apa gurunya yang genjot? Santrinya kan, nggak pernah nyuruh, ayo ikut. Santrinya bonceng. Sampai ada satu santri seminggu berturut-turut diajakin terus ke pasar bolak-balik, nggak pernah genjot, pasti bonceng. Setelah seminggu santri ini baru sadar, saya ini kurang ajar sama guru saya.
Masa selama ini saya yang bonceng, guru saya yang genjot? Mestinya kan saya yang genjot, guru saya yang bonceng. Akhirnya beliau ngomong sama Habib Hasan kemarin, Ustaz, biar saya saja yang genjot, Ustaz yang bonceng. Oh, kamu bisa genjot? Bisa, Ustaz. Udah, kalau memang kamu bisa, silakan. Saya genjot. Ini akhlak yang diwarisi dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Sampai sekarang nama beliau masih harum. Sampai sekarang pesantren beliau semakin besar. Sampai sekarang yang ngirimin yasin tahlil kepada beliau enggak terus pernah satu sifat, yaitu ini yang dikatakan Allah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cerita akhlak itu tidak ada habis-habisnya. Satu aja, satu. Maaf, Pak, Bu, kira-kira Bapak sama Ibu pernah nggak ngobrol sama orang gila? Pernah? Kira-kira kalau ngobrol sama orang gila dianggap apa? Orang gila akalnya hilang, tapi perasaannya masih ada. Perasaannya masih. Buktinya kalau orang gila digodai pasti marah dia. Karena dia punya perasaan. Dia bisa sakit hati, dia bisa bahagia. Itu orang gila. Pernah ngobrol sama orang gila? Coba sekali-kali. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa Nabi Muhammad ketika berada di Madinah, beliau menjadi raja, menjadi pemimpin kota Madinah. Satu kota tunduk semua kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad yang kedudukannya sebagai seorang raja, suatu sore Nabi Muhammad lagi duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada wanita gila mendekat kepada Nabi Muhammad. Wanita gila tadi ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ada perlu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Orang gila ngobrol. Kira-kira kita kalau dipanggil orang gila lari apa tidak? Ini orang gila datang mendekat kepada Nabi Muhammad. Orang gila tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ngobrol. Para sahabat udah mau musir orang gila tadi. Kata Nabi, biarkan dia. Kasihan, dia punya perasaan. Kata Nabi Muhammad, ayo sampaikan apa. Saya malu, orang gila punya malu. Tapi masih setengah-setengah ini. Terus di mana kata Nabi? Di sana aja. Si perempuan tadi nunjukin gangnya yang ditunjuk jauh. Tapi Muhammad marah kan? Kata Nabi Muhammad, baiklah, kamu jalan di depan, aku ikuti di belakang. Nabi Muhammad gak mengatakan, kamu udah dikasih waktu, bukannya ngobrol di sini malah minta di sana, saya sibuk. Enggak. Kata Nabi Muhammad, jalan duluan, saya ngikuti di belakang. Wanita tadi masuk ke gang, Nabi Muhammad nungguin di depan gang. Kata Nabi Muhammad, di sini tempatnya, ya, sampaikan keperluanmu apa. Kira-kira orang gila kalau ngobrol nyambung apa enggak? Si wanita tadi ngomong kanan kiri, gak ada ringan, gak tahu apa maksudnya. Didengerin sama Nabi Muhammad. Setelah wanita tadi diam, Nabi Muhammad tanya sih kepada wanita tadi, udah selesai keperluanmu? Udah ya Rasulullah. Bagaimana hatimu? Sudah tenang? Sudah enteng? Sudah ya Rasulullah. Perasaanku sekarang udah plong. Baiklah, kalau begitu saya mau kembali ke para sahabat. Kasihan mereka juga nungguin. Baru ditinggal wanita tadi. Orang gila dihargai, apalagi yang waras. Kalau cerita akhlak Nabi Muhammad dengan orang kafir, cerita akhlak Nabi Muhammad dengan musuh, itu biasa. Ini Nabi Muhammad dengan orang. Makanya sesekali kita ngobrol sama orang gila. Paling tidak jangan sakiti mereka, terutama pengemis. Jangan tolak mereka. Siapa tahu kedatangan mereka membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Itu adalah akhlak Nabi Muhammad. Intinya, mari dengan perayaan ini hadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Hadirkan Nabi Muhammad di dalam hidup kita. Hadirkan Nabi dalam masyarakat kita.
pasti kehidupan kita akan semakin indah, baik di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bisa cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Yang bisa selalu ingat kepada Nabi Muhammad, yang bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad, bisa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, bisa mengamalkan syariat Nabi Muhammad, bisa meninggalkan semua yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, agar kita di dunia mendapatkan keselamatan dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita lanjut ngaji kepada beliau Gus Muhammad Yanha, agar kita mendapatkan tambahan-tambahan ilmu dan kita bisa menjadi hamba yang selalu mempraktikkan ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.